Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, jumpa lagi dengan Ustazah Sumira dan Ustazah Titi dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 1 subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Anak-anakku semuanya, pada hari ini yang pertama kita akan belajar tentang pertumbuhan ayam. Anak-anak bisa melihat di LKS tematik halaman 55. Yang kedua, kita akan belajar tentang pertumbuhan kucing. Anak-anak bisa melihat di LKS tematik halaman 58. Yang ketiga, kita akan belajar tentang daur hidup kupu-kupu. Anak-anak bisa melihat di LKS tematik halaman 63 sampai halaman 64. Yang keempat, anak-anak kita akan belajar bagaimana cara menulis laporan. Yang kelima, nanti anak-anak akan mendapatkan tugas dari Ustazah. Baik anak-anakku semua, seperti apa yang Ustazah Titik sampaikan tadi, bahwa kita akan belajar tentang pertumbuhan ayam. Pastikan kalian sudah membaca teks pembelajaran yang ada di halaman 55 LKS tematik tema 1. Di sana kalian membaca tentang pertumbuhan ayam. Kita akan belajar tentang kosakata yang ada di teks tersebut. Kalau Ustazah sebutkan paruh, cakar, menetas, induk ayam, ayam jantan, itu adalah contoh kosakata yang ada di teks tersebut. Apa sih kosakata itu? Kosakata adalah perbendaharaan kata. Kosakata adalah kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat. Nah, kosakata yang Ustazah sebutkan tadi merupakan contoh kosakata tentang pertumbuhan ayam. Kalian bisa mencari kosakata yang lain. Baik, setelah belajar tentang kosakata dan kalian sudah bisa menemukan kosakata apa saja yang ada di teks halaman 55, kita akan belajar tentang daur hidup ayam. Ayam adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Artinya, untuk memperbanyak diri, ayam harus bertelur. Kemudian setelah bertelur, ayam akan mengerami telurnya selama 21 hari. Saat itu, induk ayam membatasi makannya. Dia harus ada di atas telurnya untuk memberi suhu yang lebih tinggi supaya telur yang tadi dierami menjadi anak ayam. Dengan proses seperti pada gambar, telur akan menjadi embrio, kemudian berubah menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam itu tumbuh menjadi ayam remaja, kemudian ayam dewasa yang akan bersiap untuk bertelur lagi. Nah, itu yang dinamakan daur hidup ayam. Nanti selain hewan yang berkembang biak dengan bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan melahirkan. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Baik anak-anakku, untuk hewan-hewan yang bertelur selain ayam, ada yang bisa menyebutkan? Iya, ikan, burung, apalagi yang berkembang biak dengan bertelur? Iya, banyak sekali. Kalian bisa sebutkan.
Anak-anakku semua, setelah tadi belajar tentang pertumbuhan ayam, silahkan dibaca lagi untuk teks di halaman 58 LKS tematik tema 1 tentang pertumbuhan kucing. Pasti kalian sudah mengenal ya kucing. Kucing banyak dipelihara dan dia merupakan hewan yang sangat dekat dengan manusia karena kucing biasa dipelihara di rumah, bahkan ada beberapa yang memeliharanya tanpa diberikan kandang khusus gitu. Nah, kucing saat ini kita bahas karena dia mewakili hewan yang berkembang biak dengan melahirkan. Selain kucing, ada beberapa hewan lain yang berkembang biak dengan melahirkan, misalnya sapi, kambing, unta, kuda. Ya, kalian bisa menambahkan tentunya. Baik, dalam memelihara kucing, supaya kucing itu bisa bertumbuh dengan baik, harus dirawat dengan baik pula. Jadi, kucing harus diberi makan, kucing harus diberi minum, dimandikan supaya bersih dari kuman, dan juga dibersihkan kandangnya supaya kandang itu tidak menjadi tempat bersarangnya kuman penyakit yang membuat nanti kucing akan cepat sakit. Nah, siapa yang memelihara kucing di rumah? Pasti sudah pernah melakukan yang Ustazah katakan tadi ya. Iya, supaya kucingnya sehat harus dipelihara dengan baik. Anak-anakku semua, setelah tadi kita belajar tentang pertumbuhan ayam, kemudian pertumbuhan kucing, hewan yang akan kita pelajari kali ini adalah kupu-kupu. Sebelum belajar tentang daur hidup kupu-kupu, sebaiknya anak-anakku semua silakan membaca teks yang ada di LKS halaman 63 dan 64. Baik, pasti semua yang ada di kelas 3A dan di kelas 3B sudah tahu hewan kupu-kupu ya. Iya, hewannya cantik dan suka terbang dan hinggap di bunga-bunga. Baik. Kupu-kupu pada waktu dia masih kecil, dia tidak secantik yang anak-anak lihat yang sudah terbang itu. Bahkan ada yang mungkin kalau anak-anak ketemu takut. Nah, itu adalah larvanya. Jadi sebelum menjadi kupu-kupu dewasa, kupu-kupu itu mengalami beberapa tahap. Awalnya dari telur, kemudian menjadi larva. Larvanya itu berupa ulat. Ulat ada macam-macam, ada ulatnya yang berbulu, ada yang ulatnya tidak berbulu. Siapa yang takut ulat? Iya. Semuanya berani pasti ya. Oke, nah setelah menjadi ulat, dia menjadi kepompong. Diselubungi oleh selubung, kemudian dia tidak makan dan tidak minum. Setelah itu dia akan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, kupu-kupu dewasa ini nanti yang akan bertelur. Itu ya, sehingga lengkap sudah daur hidup si kupu-kupu. Kupu-kupu adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Artinya, hewan dewasanya sangat berbeda dengan hewan waktu kecil atau larvanya. Nah, hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna, contohnya adalah lalat, katak, dan lebah. Ada hewan lain yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Artinya, hewan kecilnya itu mirip dengan hewan dewasanya. Hewan tersebut misalnya jangkrik, laron, dan kecoa.
Itu ya, jadi untuk menjadi hewan yang cantik, kupu-kupu juga mengalami beberapa tahap termasuk menjadi hewan yang kadang menakutkan. Anak-anak, tadi kita telah mendengarkan penjelasan dari Ustazah Sumira tentang pertumbuhan ayam, pertumbuhan kucing, gaur hidup kupu-kupu. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis laporan. Anak-anak mungkin masih tanda tanya, apa itu laporan Ustazah? Nah, ini Ustazah akan menjelaskan. Laporan merupakan sebuah bentuk penyampaian berita atau keterangan mengenai keadaan atau kegiatan yang berdasarkan fakta. Laporan disusun setelah melakukan pengamatan terhadap suatu keadaan atau benda. Laporan berdasarkan fakta. Terus apa saja toh isi laporan itu? Laporan berisi 1. Judul laporan, 2. Tujuan, 3. Waktu dan tempat pelaksanaan, 4. Hasil pengamatan, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Anak-anakku, ini Ustazah akan memberikan contoh tentang laporan. Contoh di sini yaitu tentang pertumbuhan ayam. Jadi kalau anak-anak mengamati tentang pertumbuhan ayam, anak-anak bisa melaporkan sebagai contoh berikut. Pertama, tujuannya yaitu tujuan anak-anak untuk mengamati ayam itu apa? Tujuannya yaitu mengamati cara ayam berkembang biak, misalnya seperti itu. Terus waktu dan tempat pelaksanaannya di mana? Misalnya hari Senin sampai Jumat dalam pelaksanaan pengamatannya. Pada tanggal berapa itu? 3 sampai 7 Agustus 2020. Nah, terus hasil pengamatan anak-anak yaitu misalnya ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Setiap hari ayamnya bertelur 1 telur. Ya, setelah hari terakhir ayam berbunyi kruk kruk, tanda akan mengerami telurnya. Nah, terus setelah berakhir dari pengamatan tersebut, memberikan laporannya, kemudian memberikan kesimpulan. Kesimpulannya contohnya yaitu ayam termasuk hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Gitu anak-anak. Anak-anakku, sekarang tugas untuk kalian semuanya, baik kelas 3A maupun 3B. Yang pertama, mengerjakan ulangan harian subtema 3, pilihan ganda LKS halaman 71. Jawaban diketik loh anak-anak ya, dikirim chat ke pengampu kelas 3A kepada Ustazah Titi, kelas 3B kepada Ustazah Sumira. Dikirim maksimal pukul 20 atau jam 8 malam hari Rabu 5 Agustus 2020. Tugas yang kedua yaitu membuat laporan tentang pertumbuhan hewan, ditulis di kertas dengan menggunakan ballpoint, difoto, dikirimkan ke pengampu maksimal hari Jumat 7 Agustus 2020 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mengerjakan anak-anak, semangat ya. Ustazah tunggu.